Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dan tentunya tetap semangat. Kembali dengan saya Bung Ropan dan saya akan mereview hasil-hasil pertandingan yang dimainkan di UCL atau Champions League pada dini hari, di mana banyak cita-cita menarik tentunya yang tersaji, di antaranya tersisinya Blaugrana FC Barcelona dari Bayern Munchen. Lagi-lagi Munchen mengirim mereka untuk kedua kali dalam dua edisi terakhir itu bertarung di kasta kedua di Liga Malam Jumat, Liga Eropa, di mana kemenangan Munchen 3-0 di Camp Nou memupuskan harapan bagi Barca untuk terus bisa melaju sampai ke babak 16 besar. Mereka boleh unggul secara tipis ya, 52% banding 48% dalam penguasaan bola, tapi itu tidak cukup. Itu menjadi sia-sia ketika mereka tidak bisa mencetak sebiji gol pun ke gawang Ulrich, ke gawang Munchen. Dan yang lebih parah lagi, dari 9 percobaan mereka melepaskan tembakan sepanjang pertandingan di waktu normal. Pasukan Xavi Hernandez ini tidak bisa mendapatkan on target satupun. Ini pertama kali mereka dapat di kandang ketika mereka tidak mendapat satu on target. Munchen itu sangat dominasi, sangat berjaya. 14 tembakan mereka bombardir ke gawang Ter Stegen. 8 diantaranya on target. Mestinya 8 gol mereka bisa menang, bukan 3 gol. Karena ada 1 gol juga dianulir ketika gol dari Gnabry. Dan kalau bicara soal Gnabry ini pemain luar biasa. 3 assist yang dia berikan. Gol pertama yang dibuat bahkan sudah ketika menit 10 dibuat oleh Sadio Mane. Itu umpan yang sangat terukur dilakukan oleh Serge Gnabry. Pemain timnas nasional Jerman ini juga menjadi otak dari gol kedua ketika Choupo-Moting bisa mencetak gol. Dia melakukan juga memberikan umpan terobosan yang sangat baik. Dan gol terakhir dari Benjamin Pavard yang masuk di babak kedua juga adalah bagaimana kreasi yang luar biasa dilakukan oleh Serge Gnabry. Dan wajar kalau Munchen bisa memenangkan laga ya dalam pertandingan ini. Dan kekecewaan besar pasti bukan saja dari publik di Camp Nou, tapi juga bagi Xavi dan pasukannya. Mereka pasti ini menyesali apa yang mereka dapatkan di depan publik. Mereka tidak berkutik. Lagi-lagi tim yang mengusir mereka dari Champions League adalah Die Roten, FC Hollywood, Bayern Munchen. Dan memang sangat menyedihkan. Bagi Xavi perlu belajar banyak tentunya dari pelatih yang lebih muda dari dia, Julian Nagelsmann. Ini pelatih yang kalau bisa dibilang sebagai penerus bagi Hansi Flick memang. Tadinya banyak yang meragukannya, tapi saya rasa dia cukup oke untuk membawa Munchen ini lolos ke fase gugur. Ya, bagaimana taktik dia dengan menempatkan De Ligt dan Upamecano sebagai 2 bek tengah yang kuat. Masraoui di kanan sebelum Pavard masuk. Alphonso Davies, 2 double pivot yang baik dimainkan oleh Goretzka dan Joshua Kimmich dengan lini serang yang sangat kuat dengan Musiala berdiri di belakang pemain nomor 9 mereka, Choupo-Moting, dan Sané di kiri maupun Gnabry yang ada di kanan. Ini kombinasi yang sangat bagus. Starting 11 yang dilepas ketika menghadapi Barca. Xavi coba bermain dengan skema dia 4 back dan juga ada 3 gelandang dan 3 pemain depan. Tapi ini tidak bisa berbuat apa-apa untuk bisa menjebol gawang dari Bayern Munchen. Ya, selain Ter Stegen mereka coba bermain dengan Koundé yang ada di sana. Kemudian Bellerin ada di kanan. Ada Alonso yang ditarik bermain ke tengah bersama dengan Koundé dan Balde di kiri. Di tengah itu cukup oke kalau melihat dari nama-nama ya. Ada selain Kapten Busquets di sana ada Frankie Kessie, mantan pemain Milan yang berdiri di sana, ada Frankie De Jong. Ini pemain-pemain yang baik ya. Di depan Ousmane Dembele, Lewandowski, juga Pedri dorong ke depan. Ya. Tapi khusus bagi Lewandowski, ini memang betul-betul dipermalukan oleh anak-anak Munchen. Lewandowski ini kan kita tahu bersama, mantan pemain Munchen yang keluar, memilih untuk hengkang dari Munchen ke Barcelona. Dia mungkin ingin mendapatkan Ballon d'Or untuk bisa berjaya. Dan dia mengatakan ini dengan rasa percaya diri. Ketika saya keluar dari Munchen, saya ingin memberikan yang terbaik buat Barcelona. Terutama di UCL. Dia ingin membuktikan ya karir dia karena dia tentunya ingin mendapatkan banyak trofi dengan Munchen. Namun Munchen mempermalukan dia. Tidak bisa berbuat apa-apa. De Ligt terus memburu dia kemanapun dia bergerak. Di sana ada De Ligt yang memotong bola-bola sebelum sampai ke kaki Lewandowski. Ketika De Ligt tidak mampu bisa melakukan itu, Upamecano yang akan melakukan tugasnya, mematikan pergerakan Lewandowski.
Dan anak-anak Munchen udah tahu bagaimana cara mematikan Lewandowski. Jadi memang dia sulit untuk bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa membuat gol di Allianz Arena dan tidak bisa membuat gol di Camp Nou. Jadi memang sudah terbukti bahwa ketika menghadapi Munchen, selalu Barca itu seperti dalam tanda kutip mati angin. Musim lalu kan pasti teman-teman tahu, dari 2 pertandingan home and away ya, Barca juga tidak bisa membuat gol. Kemasukan 6 gol, kalah di Camp Nou 3, kalah di Allianz Arena 3. Masih beruntung mereka kalah pada pertandingan pertama di Allianz Arena dengan 2 gol. Sebelum mereka kalah lagi, sama seperti pada musim lalu di Camp Nou dengan 3 gol. Dan pasti mengecewakan semua publik di Barcelona ketika mereka lagi-lagi gagal untuk bisa melaju ke babak selanjutnya, babak gugur. Urutan kedua setelah Munchen di grup C ini diambil alih oleh Inter Milan yang mengalahkan Victoria Pilsen dengan 4-0 di Giuseppe Meazza. Dan saya rasa Inter Milan sudah mengunci 1 tiket untuk mendampingi Munchen karena mereka mampu menahan Barcelona 1-1 di Camp Nou. Dan ini yang membuat Barcelona patah arang ketika mereka gagal mengalahkan Inter Milan. Karena mereka tahu mereka sulit mengalahkan Munchen. Walaupun Munchen itu sebenarnya datang ke Camp Nou, itu sudah dalam posisi yang aman. Karena sejak lalu tuh mereka sudah lolos. Ketika mengalahkan Pilsen, mereka sudah aman. Dengan 12 poin tidak mungkin dikejar. Mereka sekarang sudah dengan 15 poin, makin jauh memimpin. Sebenarnya ini kan bisa dimanfaatkan dengan baik ketika Munchen sudah aman, sudah lolos, nggak ada pengaruh sebenarnya pertandingan di Camp Nou ini. Tetapi Munchen itu punya ambisi, ya, karena mereka mungkin merasa sakit ini pemain-pemain Munchen yang lainnya dengan gaya Lewandowski yang dianggap agak sombong, sehingga mereka menghukum Lewandowski dan juga bermain serius. Munchen tidak mau melepas pertandingan ini. Mereka memang ingin menyingkirkan Barcelona untuk membuat Barcelona itu turun lagi bermain di Liga Eropa dan membuat Barcelona malu di kandang. Itu tekad dari anak-anak Munchen. Ya, karena kan bisa aja mereka kalah dengan 3-0, mungkin 4-0 karena mereka sudah lolos, tapi ini tidak. Mereka bermain sangat-sangat serius. Mereka tidak mau membuat gawang Ulreich itu bobol. Ya, mereka harus bisa menang dengan telak dan mereka mendapatkan itu dengan baik di Camp Nou. Dan kita akan melihat bergeser setelah pertandingan ini di Amsterdam. Liverpool juga mengunci 1 tiket mendampingi Napoli. Napoli menghajar Celtic atau Rangers di kandang mereka juga dengan clean sheet, ada 3 gol di sana. Dan kemudian Liverpool ya dengan gol Muhammad Salah, Darwin Núñez, kemudian dengan Elliot, mereka juga menghabisi Ajax. Padahal Ajax juga bertekad ingin mengalahkan Liverpool walaupun posisi Ajax itu sangat sulit. Tapi memang kalau melihat dari semua aspek statistik itu milik Liverpool lah. Wajar bagi pasukan Jurgen Klopp untuk bisa memenangkan pertandingan dan lolos mendampingi Napoli dari grup A, maju ke babak 16 besar. Hati-hati, ketika Liverpool sudah ada di 16 besar, ini akan berbahaya ya dengan mental juara mereka yang baik, karena musim lalu kita tahu mereka sempat tembus sampai ke final ya di Stade France sebelum gagal di final dari Madrid. Nah, sekarang mereka sudah ada di babak gugur ya. Dan mereka tuh menguasai dengan 51% penguasaan bola. Ya, kemudian mereka bisa ada 13 tembakan di sana dengan 5 on target. Ya. Mestinya ada 5 gol, tapi cuma mendapatkan 3 gol. Dan Ajax memang cuma 11 tembakan dengan 2 on target. Jadi memang ini dominasi sepenuhnya ada di tangan The Reds Liverpool. Klopp memainkan juga dengan pemain-pemain terbaik dia, selain Alisson, kemudian ada TAA di kanan, ada Robo di kiri, Van Dijk dan Gomez yang tetap dipertahankan di sana. Fabinho agak berdiri. Kelihatan posisi ini 4-3-3. Tapi bermain dengan 4 pemain belakang, Fabinho berdiri di depan Gomez dan Van Dijk. Ya, di depannya. Duanya lebih didorong ke depan, Hendo dan Harvey Elliott. Firmino kelihatan juga bermain di depan bersama dengan Salah dan Núñez. Tapi Firmino agak ke belakang sedikit dalam skemanya. Terlihat dengan Salah yang agak bermain lebih ke depan dengan Darwin Núñez. Kemudian Firmino yang akan selalu muncul. Kami pro behind ketika The Reds menguasai bola. Dan itu yang terjadi dengan apa yang diinginkan oleh Jurgen Klopp. Dan memang di awal-awal kelihatan Ajax coba untuk memberikan perlawanan. Tapi setelah gol dari Mo Salah di babak pertama, dan kemudian di awal babak kedua, itu tandukan dari Núñez menggetarkan gawang mereka. Ya, gawang Ajax ini sudah menjadi milik, mematahkan semangat mental bagi pemain-pemain Ajax sebelum gol spektakuler, gol yang luar biasa dari sisi kanan
dilepaskan oleh anak muda seperti Harvey Elliott untuk mengunci kemenangan bagi Liverpool. Jadi selamat buat Liverpool yang sudah melaju mengikuti klub Inggris lainnya yang juga sudah lolos, yaitu Chelsea dan Manchester City. Tinggal kita menunggu Tottenham, karena Tottenham juga di grup D ini masih bersaing ketat dengan tim-tim lainnya yang ada di grup mereka, ya, termasuk dengan Frankfurt juga. Ini kita akan tunggu. Ini rame. Marseille juga, karena penentuan terakhir ada dengan Marseille. Bagi Tottenham harus menang Tottenham. Ya, kalau sampai kalah bisa out mereka. Kita akan nantikan bagaimana pertandingan-pertandingan selanjutnya untuk masuk ke babak gugur atau babak 16 besar di UCL. Dan sekali lagi, tentunya sangat disayangkan Blaugrana out dari UCL. Tapi mereka harus bisa menerima itu dengan lapang dada. Karena inilah fakta kenyataan, mereka tidak mampu untuk bisa melaju terus seperti pada musim lalu. Maju ke babak gugur, dan Liverpool sekarang sudah ada di babak 16 besar. Namun Napoli tetap menurut saya sebagai kuda hitam yang perlu diperhatikan di UCL pada musim ini. Sampai di sini dengan saya, Bung Ropan. Ciao.